Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Di video pembelajaran kali ini, kakak akan membahas materi tentang koordinat kartesius. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak, Kak Melinda. Dalam menjelaskan materi kali ini, kakak ditemani oleh Yasmin dan Akio. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Yasmin. Di sini aku akan membantu Kak Melinda menjelaskan materi tentang koordinat kartesius. Disimak baik-baik ya teman-teman. Halo teman-teman semuanya, namaku Akio. Di video kali ini aku akan membantu Kak Melinda dalam menjelaskan materi. Yang pertama, kita akan membahas tokoh matematika koordinat kartesius. Descartes dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Merupakan seorang filsuf dan matematikawan Perancis. Beliau mempersembahkan sumbangan yang penting, yaitu penemuan tentang geometri analitis, yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat kartesius. Selanjutnya adalah fungsi koordinat kartesius. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Sumbu X yaitu garis mendatar. Untuk X positif, mendatar ke kanan. Untuk X negatif, mendatar ke kiri. Sumbu Y adalah garis tegak. Untuk Y positif yaitu tegak ke atas. Untuk Y negatif, tegak ke bawah. Selanjutnya adalah titik O atau titik 0,0. Titik ini disebut juga dengan titik pusat. Selanjutnya adalah kuadran pada koordinat kartesius. Di dalam koordinat kartesius terdapat 4 buah kuadran, yaitu kuadran pertama, di mana X positif dan Y positif. Untuk kuadran kedua, nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya positif. Untuk kuadran ketiga, nilai X dan nilai Y negatif. Untuk kuadran 4, nilai X positif dan nilai Y negatif. Selanjutnya, materi yang kita bahas yang pertama adalah 1. Posisi titik pada bidang koordinat. Yang kedua, posisi titik terhadap titik acuan. Dan yang ketiga adalah posisi garis terhadap garis sumbu. A. Posisi titik pada bidang koordinat. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y pada gambar berikut. Titik A 3,6, titik B 4,4 terletak pada kuadran 1. Titik C negatif 4,3, titik D negatif 5,6 terletak pada kuadran 2. Titik E negatif 5, negatif 5, titik F negatif 3, negatif 3 terletak pada kuadran 3, dan titik G 2, negatif 6, titik H 6, negatif 5 terletak pada kuadran keempat. Titik A memiliki koordinat 2,6, titik B memiliki koordinat 5,5, titik C memiliki koordinat negatif 4,3, titik D memiliki koordinat negatif 5,6, titik E memiliki koordinat negatif 3, negatif 3, titik F memiliki koordinat negatif 5, negatif 6, titik G memiliki koordinat 5, negatif 4, titik H memiliki koordinat 3, negatif 6, di mana titik A dan B terletak pada kuadran 1, di mana X dan Y bernilai positif. Titik C dan D terletak pada kuadran 2, di mana nilai X bernilai negatif, nilai Y positif. Titik E dan F terletak pada kuadran 3, di mana nilai
X bernilai negatif dan nilai Y bernilai negatif. Titik G dan H terletak pada kuadran 4, di mana nilai X positif dan nilai Y negatif. Selanjutnya adalah contoh soal. Perhatikanlah gambar berikut dan tentukanlah posisi semua titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik A berada pada koordinat 7,5. Maka koordinat X adalah 7 dan koordinat Y adalah 5. Titik B berada pada koordinat 4,3. Maka koordinat X adalah 4 dan koordinat Y adalah 3. Titik C berada pada koordinat min 4,4. Maka koordinat X adalah min 4 dan koordinat Y adalah 4. Titik D berada pada koordinat min 7,6. Maka X adalah min 7 dan koordinat Y adalah 6. Titik E berada pada koordinat min 3, min 3. Maka koordinat X adalah min 3 dan koordinat Y adalah min 3. Titik F berada pada koordinat min 8, min 6. Maka koordinat X adalah min 8 dan koordinat Y adalah min 6. Titik G berada pada koordinat 2, min 8. Maka koordinat X adalah 2 dan koordinat Y adalah min 8. Titik H berada pada koordinat 6, min 5. Maka koordinat X adalah 6 dan koordinat Y adalah min 5. Materi selanjutnya adalah posisi titik terhadap titik acuan. Posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu A, B. Pernahkah adik-adik berkemah? Dalam perkemahan antara lain ada pos utama, tenda, pasar, pos-pos, kolam, dan lain-lain. Coba sekarang perhatikan denah perkemahan di samping. Selanjutnya adalah posisi tempat pada bidang koordinat kartesius. Perhatikan denah perkemahan tersebut dan tentukanlah 1. Posisi beberapa objek terhadap pos utama. 2. Posisi beberapa objek terhadap tanah lapang. Yang ketiga, posisi beberapa objek terhadap kolam. Tempat yang pertama yaitu perumahan. Posisi terhadap pos utama yaitu 6,5, yaitu 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Lalu posisi tanah lapang 10,2, yaitu 10 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Selanjutnya adalah posisi terhadap kolam, yaitu 9,8, yaitu 9 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Tempat yang kedua adalah pemakaman. Posisi terhadap pos utama yaitu min 5, min 2. Jadi 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Posisi terhadap tanah lapang yaitu min 1, min 5. Jadi 1 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Untuk posisi terhadap kolam min 2,1 yaitu 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Tempat pasar. Posisi terhadap pos utama yaitu 4,3. Jadi 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Posisi terhadap tanah lapang yaitu 10,1. Jadi 11 satuan ke kanan dan 1 satuan ke kiri. Posisi terhadap kolam yaitu 10,5, yaitu 10 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Selanjutnya adalah tempat tekati. Terhadap pos utama yaitu min 8,5, jadi 8 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Selanjutnya posisi terhadap tanah lapang yaitu min 4,2, jadi 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke kanan. Dan posisi terhadap kolam yaitu min 5,8, jadi 5 satuan ke kiri dan 8 satuan ke atas. Posisi tenda 1 yaitu terhadap pos utama 2,0,
jadi 2 satuan ke kanan. Selanjutnya adalah posisi tanah lapang, yaitu 6,-3. Jadi 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Posisi terhadap kolam yaitu 5,3. Jadi 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Pos 1. Posisi terhadap pos utama yaitu 2,5. Jadi 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Posisi terhadap tanah lapang yaitu 6,2. Jadi 6 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Selanjutnya terhadap kolam yaitu 5,8. Jadi 5 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Selanjutnya adalah contoh soal. Perhatikanlah gambar berikut dan tentukanlah posisi titik B hingga titik H terhadap titik A 7,5. Yang pertama yaitu titik B terhadap titik A min 3,-2. Keterangannya 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Untuk titik C, posisi terhadap titik A yaitu min 11,-1. Jadi 11 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Untuk titik D, posisi terhadap titik A yaitu min 14,1. Jadi 14 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Untuk titik E, posisi terhadap titik A yaitu min 10,-8. Jadi 10 satuan ke kiri dan 8 satuan ke bawah. Titik F terhadap titik A yaitu min 15,-1, yaitu 15 satuan ke kiri dan 11 satuan ke bawah. Titik D, posisi terhadap titik A yaitu min 5,-3. Jadi 5 satuan ke kiri dan 13 satuan ke bawah. Titik H, posisi terhadap titik A yaitu min 1,-10. Jadi 1 satuan ke kiri dan 10 satuan ke bawah. Jadi posisi titik B hingga titik H terhadap titik A 7,5 secara berurutan adalah min 3,-2, min 11,-1, min 14,1, min 10,-8, min 15,-1, min 5,-13, dan min 1,1. Perhatikan garis L pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berdasarkan gambar di atas, dapat ditulis beberapa garis sebagai berikut. Tabel garis-garis yang sejajar, tegak lurus, dan memotong sumbu X maupun sumbu Y. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X antara lain adalah L1, L2, L3, dan L4. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y antara lain adalah L1, L2, L3, dan L4. C. Posisi garis terhadap titik sumbu. Perhatikan garis M pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berdasarkan gambar di atas, dapat ditulis beberapa garis sebagai berikut. Tabel garis-garis yang sejajar, tegak lurus, dan memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y yaitu garis M1, M2, M3, dan M4. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X yaitu garis M1, M2, M3, dan M4. C. Posisi garis terhadap titik sumbu. Perhatikan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berdasarkan gambar di atas, dapat ditulis beberapa garis sebagai berikut. Tabel garis-garis yang sejajar, tegak lurus, dan memotong sumbu X dan sumbu Y yaitu garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y adalah garis N1 dan N2. Contoh soal. Diketahui titik A yaitu 3,2, titik B 3,-6, dan C min 5,2.
A, jika dibuat garis melalui titik A dan titik B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? B, jika dibuat garis melalui titik A dan titik C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jika dibuat garis melalui titik B dan titik E, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut, lakukanlah beberapa cara berikut. Langkah pertama, yaitu gambarlah bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. Langkah kedua, gambarlah titik A 3,2, B 3,6, dan C min 5,2 pada koordinat kartesius. Penyelesaian. Langkah 3. Buatlah garis melalui titik A dan B, melalui titik A dan C, dan melalui titik B dan C seperti gambar di bawah ini. Langkah 4. Pertama, garis yang melalui titik A dan B tegak lurus pada sumbu X dan sejajar sumbu Y. Yang kedua, garis yang melalui titik A dan C tegak lurus pada sumbu Y dan sejajar sumbu X. Yang ketiga, garis yang melalui titik B dan C tidak sejajar sumbu Y dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y, atau memotong sumbu X dan sumbu Y. Demikian video pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.